Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tafsir dari surat An-Naba yang kemarin 1 sampai 5 ya Mas. 1 sampai 5 ini berarti 6 sampai selesai. Ya tidak saya target selesainya sampai habis sampai kuntu turoba. Ya kita tergantung waktu juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Alam naj'alil arda mihada. Alam ini hamzahnya adalah hamzah istifham atau hamzah untuk bertanya. Kalau kita artikan, apakah belum kami jadikan bumi sebagai hamparan? Tapi kalau yang lebih enaknya karena istifhamnya di sini, faedahnya adalah takrir. Takrir itu menetapkan atau seperti ini modelnya. Supaya lawan bicara itu mengakui. Jadi yang lebih tepat kalau diartikan itu bukankah sudah kami jadikan bumi sebagai hamparan. Di sini tafsirannya mihada adalah firosha. Firosha itu ya orang Jawa bilang lemek atau alas, sebagai alas. Dan di ayat ini banyak orang yang menafsirkan bahwa bumi itu datar. Bumi itu datar. Apakah memang benar penafsiran ayat ini bumi itu datar? Kalau kita lihat dari ayat belakangnya, kan tiap ayat itu pasti saling berhubungan. Wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak-pasak. Wawunya adalah wawu atof, yang berarti dan dalam Indonesia. Dan ini menyimpan sebuah kata kerja yang sama dengan depannya. Kan depannya kan bukankah sudah kami jadikan bumi sebagai hamparan, jadi wal jibala autada ini juga, dan bukankah sudah kami jadikan gunung sebagai pasak. Kalau kita lihat ayat belakangnya ini, gunung dijadikan sebagai pasak. Apakah gunung itu bentuknya seperti pasak? Kan tidak. Kalau pasak itu kan paling tidak itu tegak lurus kan ya. Seperti tiang kan. Kalau pasak besar ke bawah kan gak mungkin, tidak bisa menembus gitu. Ketika dipukul kan tidak bisa menembus tanah kan gitu. Kalau pasaknya itu besar yang bawah. Seperti gunung kan semakin ke atas kan semakin mengerucut. Itu. Terus tidak ada gunung yang bentuknya seperti tiang, nggak ada. Pasti di bawahnya itu kokoh. Jadi di sini kami jadikan, kalau kita amat-amati kata-kata naj'al ini bukan sebagai
bentuk. Alam naj'al itu artinya kami fungsikan. Nah itu loh. Kami fungsikan bumi sebagai hamparan. Maksudnya hamparan itu seperti apa? Ya, apakah datar? Apakah bagaimana? Ya. Ya kalau memang kita menghamparkan tikar, memang datar gitu. Tapi datar ini kalau di pandangan manusia gitu, pandangan manusia bumi itu memang seperti datar, saking besarnya bumi dan saking kecilnya manusia. Jadi mihadan sebenarnya adalah menjadi tempat yang layak untuk dihuni gitu. Mihadan itu seperti hamparan dan di situ entah bentuknya seperti apa, apakah bumi itu bulat, apakah bumi itu datar, yang penting layak untuk dihuni gitu. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan yang ada, kalau kita pakai teropong pun ya, pakai teropong, andaikan kita itu meneropong lautan kita teropong dari Surabaya misalkan ya, meneropong ke arah utara. Di situ apakah Pulau Kalimantan kelihatan? Kan tidak. Pulau Kalimantan tidak kelihatan kan. Padahal Pulau Kalimantan dengan jarak bumi dengan bulan itu kan ya masih jauh bulan itu lah. Kalau kita meneropong bulan, kelihatan bulan itu. Nah ini berarti menunjukkan bahwa ada lengkungan yang menghalangi pandangan kita itu. Ada lengkungan seperti ini. Kan ada garis horizon itu, ada garis horizontal ya di tepi laut itu ya. Dan kalau pelajaran IPA dulu ya, ketika kapal laut ya, semakin menjauh dari pandangan kita, nanti cuma kelihatan ujung atasnya saja. Kalau kapal itu kapal layar, kelihatan layarnya saja, kemudian bawahnya nggak kelihatan. Nah, itu. Jadi bumi itu sebenarnya memang bulat. Apakah bertentangan dengan Al-Quran? Tidak. Hanya kita saja, hanya orang yang menafsirkan naj'al ini kurang tepat gitulah ya. Penafsirannya itu sebenarnya kami fungsikan, bukan kami jadikan bentuknya gitu. Kalau kita jadikan bentuknya itu pakai kata-kata kholaqo. Kholqun itu artinya bentuk penciptaan. Nah ini bisa kita lihat di belakangnya gunung-gunung kita jadikan sebagai pasak. Nah, apakah gunung itu memang bentuknya mirip dengan pasak, sama dengan pasak? Kan tidak. Semakin ke atas semakin mengerucut, kalau ke bawah itu semakin melebar. Kalau pasak kan atasnya kan lebar, kemudian ke bawah kan mengerucut. Atau paling tidak lurus. Nah itu. Ya. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu kholaqa yakhluqu kholqon, kemudian khilqotun, itu artinya adalah bentuk. Aslul khilqah, asli pembentukannya gitu. Tapi kalau ja'ala ini adalah kami jadikan fungsinya gitu ya. Nah, terus gunung ini dijadikan sebagai pasak. Fungsinya pasak itu apa ya? Fungsinya supaya bumi ini dalam tafsirannya lil ardi hatta la tamida bi ahliha, supaya bumi itu tidak goncang, supaya tidak bergeser maksudnya. Nah, kan lapisan tanah yang kita huni itu kan, kalau dalam hadis itu bumi itu kan ada 7 lapis. Lapisan pertama adalah tanah yang gembur kan gitu. Kalau tanah gembur ini tidak ada pasaknya, tidak ada penghalangnya, nanti bisa geser. Tiba-tiba tanah itu pecah, kemudian membuat celah yang dalam kan gitu. Tapi kalau dikasih pasak, ya, tanah ini jadinya tenang ya, tidak mudah untuk
pecah gitu. Terus fenomena dari daerah yang di situ jauh dari gunung, dan daerah itu tandus. Daerah itu jarang terjadi curah hujan. Itu kan tanahnya kan pecah-pecah itu. Kadang-kadang ya agak dalam sampai sebatas lutut kan gitu. Nah, itu memang karena jauh dari pasak kan itu, jauh dari gunung. Jadi gunung ini sebagai pasak bisa tinggi kokoh karena memang dalamnya itu materialnya sangat keras. Material gunung kalau di Puger sana kan batu kapur ya, jadi digunakan sebagai gamping. Kemudian ada lagi yang di daerah mana itu pangkal gunung itu digali, kemudian yang ditemukan batu marmer kan itu. Kalau dalamnya gunung itu kok tidak keras, ya nanti gunungnya ya ambruk. Kena hujan ya ambruk ya. Ini kalau apa keajaiban dari ciptaan Allah ya. Kemudian wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian ini berpasangan. Berpasangan itu pasti dua segi ya. Ada dzukuron wa inathan. Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Tuh, jadi nggak ada jenis kelamin ketiga, nggak ada. jenis kelamin itu kalau tidak min ya plus gitu. Kalau nggak panah ya plus itu ya, laki dan perempuan gitu saja ya. Nggak ada jenis ketiga, nggak ada. Kemudian wakobihan wahasanan. Kalau di bumi ini masih dua segi. Ada yang jelek, ada yang parasnya tampan menawan atau cantik jelita gitu. Kemudian wapawilan wakosiron. Nah, yang terakhir ini adalah tafsirannya tinggi dan pendek. Manusia itu ada yang pendeknya itu standar. Kalau orang-orang Asia ini yang pendeknya standar itu untuk lelaki kan ya. Tingginya sekitar 150. Itu pendek sudah. Kalau yang medium atau sedang-sedang saja itu 165 itu medium. Kalau sudah 170 itu kalau orang Asia atau khususnya Indonesia maka tergolong tinggi. Kalau untuk orang Afrika, orang Saudi, kemudian Eropa atau Amerika itu tingginya itu rata-rata ya hampir mencapai 2 meter. Memang manusia memang lain daerah memang lain rupanya gitu. Tapi yang paling tinggi adalah kaum Ad. Kaum Ad itu tingginya sampai mencapai 30 meter, itu yang paling pendek. 30 meter yang paling pendek. Bahkan ada yang mencapai tingginya itu ada yang mencapai sekitar ratusan meter itu ada. 600 dhiro atau 300 meter itu ada memang kaum Ad itu yang tingginya mencapai segitu ya. Dan ini fosilnya memang ketemu ya. Fosilnya itu di daerah Ahqaf sana ketika ketika ada penggalian arkeolog itu kepalanya saja itu sama dengan bulldozer besarnya ya. Kemudian lubang tengkorak mata itu seukuran orang Eropa yang sedang berdiri. Masya Allah besar sekali ya. Dan memang ada ini ciptaan Allah yang memang beraneka ragam ya. Ketika di dunia berlaku dua segi, tapi ketika di akhirat nanti hanya satu segi ya. Hanya kecuali yang lelaki dan perempuan. Kalau masalah rupa, paras ya semuanya pasti kalau ahli surga itu semuanya pasti baik, semuanya pasti cantik dan tampan ya. Dan tingginya disamakan dengan Nabi Adam. Kemudian waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Subatan itu istirahat. Nah, itu dipakai oleh orang, kata-kata subatan ini kan menjadi Sabtu ya.
Sabtu itu adalah hari spesial untuk orang Yahudi. Hari spesial, mereka itu ngumpul di hari Sabtu. Ini hari untuk tidak beraktivitas keduniaan. Hari ini untuk ibadah, jadi hari Sabat kan gitu. Ayqadhan lit-ta'abi. Maksudnya adalah memutus capek. Au nauman munqadhi'an. Atau tidur yang terputus-putus. Itu. Fa innan nauma bimiqdaril hajah min anfa'il asya. Jadi ada yang mengartikan bahwa naumakum subata itu tidur yang terputus-putus. Ada yang mengartikan bahwa subatan itu adalah pemutus capek. Jadi memang tidur kita itu terputus-putus, tidak sambung. Ada tidur qailulah, tidur siang, dan ada tidur malam kan gitu. Ya, tergantung kebutuhan. Fa innan nauma bimiqdaril hajah min anfa'il asya. Karena memang tidur dengan kadar kebutuhan itu termasuk sesuatu yang paling bermanfaat. Kita kalau tidur satu hari itu kan dijatah ya. Dijatah sekitar 8 jam. Atau sepertiga hari. Karena satu hari itu kan 24 jam. Dibagi 3 menjadi 8 jam. Itu tidur yang standar sudah. Standarnya itu segitu. Jangan sampai lebih. Jangan sampai lebih. Andaikan kurang, ya, kurang dari itu pasti agak berpengaruh. Ya. Pasti agak berpengaruh ke tubuh. Jadi kalau kita siang itu tidur qailulahnya itu sekitar jam 11 sampai jam setengah 12 ya, atau setengah jam ya. Maka malamnya itu tidur sekitar 7 jam setengah. Dimulai dari jam berapa? Tidur mungkin jam 8 mungkin ya, jam 8 malam. Untuk yang nggak biasa melek. Jam 8 malam berarti kalau bangun 7 jam sekitar bangun jam berapa itu? Jam 3 ya. Jam 3 waktu tahajud gitu. Kalau agak kemalaman sedikit, ya, misalkan jam 10 tidur, jam 3 bangun, maka qailulahnya ditambah habis zuhur misalkan tidur ya, habis zuhur jam 12 sampai jam 3 nanti. Jadi terus digeser qailulah itu memang untuk kekuatan bangun malam, memang kekuatan untuk kita itu melek di malam hari. Kalau siangnya nggak qailulah, sudah nggak akan produktif orang itu. Makanya ada jam laut itu kan ada ini. Orang Jawa bilang laut. Maksudnya beristirahat. Ketika jam setengah 12, orang-orang yang bekerja itu kan pasti ngasuh ya kan, pasti beristirahat ya. Sampai jam 1. Bank pun seperti itu. Bank ketika saya pernah masuk bank ya mau transfer, ada keperluan, jam 12 nggak dilayani karena apa? Semua pegawainya sedang istirahat. Sedang sholat, kemudian tidur sejenak, entah makan gitu. Karena kalau tidak ada qailulah memang orang nggak produktif. Nggak produktif, jadi pikirannya itu sudah terlalu capek. Maka tidur qailulah itu penting. Bahkan di pondok kami itu di Sarang, kalau ada santri kok tidak qailulah itu ditakzir sekarang. Dihukum. Karena kalau siangnya itu enggak qailulah, malamnya itu pasti tidak kuat menjalankan program. Dulu ketika saya masih awal-awal mondok, kalau siang kan masih kecil kan, kalau siang itu pasti kemana-mana sudah habis sekolah itu. Habis sekolah, habis sholat zuhur, main kemana-mana, tapi tetap masih di dalam lingkungan pondok, ngumpul sama anak kecil-kecil. Lah ketika jam belajar di malam hari, habis isya itu, gayanya seperti membuka kita, tapi tertunduk ngantuk. Tidur sampai ditegur berkali-kali oleh ustadz saya itu. Malu, ini kenapa ada yang salah dengan saya? Kenapa di jam sekian kok saya pasti tertidur? Akhirnya saya coba habis zuhur, habis sekolah itu tidur.
Malamnya itu sampai jam 12 kuat. Sampai jam 10 malam nggak tidur itu kuat. Nah itulah ya. Jadi tidur itu memang kok dibuat terputus, ada siang, ada malam. Ini supaya apa? Supaya mendapatkan kemanfaatan. Tidur qailullah supaya orang itu produktif, kemudian malam harinya itu untuk bekal akhirat ya. Nah, kita kalau tidur di malam hari sekitar tadinya siang tidur jam 12 sampai jam setengah 3 misalkan, malamnya terus kita tidur dari jam 8, nanti insya Allah bangunnya ya, kalau kita pakai alarm ya, jam 2 bangun itu sudah enak badan, sudah enteng untuk tahajud. Nah ini kan jadi produktif untuk akhirat, produktif untuk dunia, produktif untuk akhirat itu. Kalau kita menjaga istirahat yang sesuai standar kan gitu ya. Kemudian wa amma dawamuhu famin aldoril asya. Kalau tidur itu tidak terputus-putus, kalau tidur itu berkesinambungan, ya itu tidak bagus ya. Misalkan tidur siang, belum waktunya tidur, sekitar jam 10 pagi itu kan belum waktunya tidur, jam 10 siang itu. Kita tidur sampai asar, itu bangun itu nggak enak badan, karena belum waktunya. Terus malam kita tidur semalam suntuk, itu juga nggak bagus untuk kesehatan. Itu ya. Wa ja'alna al-laila libasa. Di sini ada munasabah ayat ya. Maksudnya urutan yang pas. Nah, setelah menerangkan masalah tidur, kemudian wa ja'alna al-laila libasa, menerangkan masalah malam hari ya. Karena malam hari ini memang waktu untuk tidur kan itu ya. Fa'innal, dan kami jadikan malam itu seperti pakaian. Fa'inna dhulmatal laili tasturul insana 'anil uyuni. Kenapa malam itu dijadikan, diibaratkan seperti baju? Wajah syabahnya atau keserupaannya di mana? Segi kemiripan malam dengan baju itu mana? Kalau baju itu kan menutupi anggota tubuh atau menutupi aurat. Kalau malam itu menutupi pandangan. Malam hari kan kalau kita itu tidak ada penerangan, yang jelas ya nggak kelihatan apa-apa ya. Kelihatan ya remang-remang ya sedikit apa itu, tapi kan tidak jelas. Nah ini. Fa inna dzulmatal laili tasturul insana 'anil uyun, karena memang kegelapan malam itu menutupi manusia dari mata ya. Idza arada haraban min aduwin aw ikhfa imala yuhibbul insanu ittila'u ghairihi alaihi. Nah, di mana ketika orang itu memang pingin lari dari musuh, maka dia pasti lari di malam hari. Karena kalau malam hari gelap, jadi sulit untuk dicari kan itu. Atau ingin menyembunyikan sesuatu yang memang tidak mau dilihat oleh orang lain. Bukan untuk lari, misalkan mau ke rumah, naudzubillah ya, mau nyamberi janda misalkan. Malam-malam kan nggak mencolok kan gitu ya. Atau mau ya janda ini, mungkin istri keduanya supaya nggak ketahuan istri pertama itu. Wa ayyuban bisa babima yahsulu fihi minan naum yandafi'u anhu adat ta'abil jasmani. Dan juga dengan sebab malam hari itu untuk tidur, maka capek-capek yang menyakitkan tubuh itu bisa hilang gitu ya. Jadi malam itu memang dijadikan untuk tidur oleh Allah.
Saya itu pernah bincang-bincang sama dokter. Tidur malam itu tidak bisa digantikan di waktu yang lain. Karena di malam hari, ya ini memang sudah Allah ciptakan seperti itu. Jadi kalau tidur, lampu semuanya dimatikan, nanti akan ada regenerasi sel. Akan ada regenerasi sel, jadi sel yang sudah payah dalam tubuh kita itu sudah waktunya mati, akan digantikan oleh sel-sel yang hidup. Nah, dan itu hanya terjadi di malam hari. Kalau ada orang hidupnya seperti kelelawar, malam hari tidak tidur, kemudian siang hari pasti badannya ini menuntut untuk istirahat. Menuntut untuk istirahat di siang hari. Dan itu tidak bisa menggantikan tidur malam memang. Orang tidur, coba ini semuanya kan pernah ronda malam insya Allah ya. Pernah ronda malam, pernah melek ya, jaga kampung. Ketika habis subuh, habis sholat subuh kemudian tidur, badan itu kan rasanya berat, gak enak. Nah, seperti apa ya, orang Jawa itu bilang greges itu ya. Kalau tidur malam itu diganti menjadi siang, badan nggak enak, nggak sehat sama sekali. Nah ini ya. Jadi memang kita hidup itu sewajarnya manusia aja. Sewajarnya manusia. Jadi kalau siang itu kita bekerja, kalau malam kita tidur. Kalau dibalik nanti pasti ada efek. Ada efek samping atau ada dampak negatif pada tubuh kita. Dan ini sudah diajarkan dalam Al-Quran. Wa adzal afkaril muwahhisyatin nafsaniyah. Dan juga tidur malam itu bisa menghilangkan beban-beban pikiran yang membuat cemas. Kalau terlalu banyak berpikir, orang kalau banyak berpikir kan jelasnya kan sakit. Orang punya beban itu ya, katanya para pekerja keras, saya lebih baik capek tenaga daripada capek pikiran. Kalau capek tenaga ini bisa tidur, enak tidurnya. Tapi kalau capek gara-gara pikirannya, terlalu mikir ini, itu, ini masalah kok begini beratnya, dipikir tidak dilepaskan, ya maka nanti mengganggu kesehatan jelasnya. Orang yang kena pikiran, kena beban pikiran yang berat, awalnya itu pasti dia sulit untuk tidur. Kalau tidak dilepaskan saja bebannya. Bagaimana kita melepaskan beban pikiran? Ya semuanya pasrahkan pada Allah. Semua pikiran kita itu, semua masalah-masalah yang kita pikirkan itu jangan dipikir sudah. Kita pikir kesehatan kita saja. Nanti kalau saya nggak tidur ini tidak enak. Daripada saya mikirin masalah kalau dipikir terus kan nggak selesai. Yang penting kan ada tindakan kan gitu. Dan masalah itu semuanya dari Allah. Kalau kita serahkan semua masalah kepada Allah, nanti semuanya itu beres. Kita berdoa dan pasrah kepada Allah, lalu usaha semampunya, insya Allah akan ada jalan keluar. Kemarin itu saya ketemu sama orang ya, jamaah di Masjid Darul Falah itu. Katanya punya beban hutang berapa M gitu. Masih muda anaknya ya. Masih muda gara-gara pil-pil itu sudah. Gara-gara pilek pilihan legislatif, kemudian pilihan apalagi itu presiden itu. Gara-gara itu ya. Jadi bangkrut, hartanya habis. Utang menumpuk, harta habis. Ya, gimana? Akhirnya hidupnya ya hanya di masjid gitu saja sekarang ya. Alhamdulillah. Karena tidak terlalu dipikirkan ya, kemudian curhat doa-doa ke saya. Saya kasih ini doa untuk bayar hutang. Insya Allah ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal itu. Dan katanya ketika diamalkan terus doa ini, agak sedikit berkurang memang. Jadi rasa tawakalnya itu muncul dari doa ini.
semua apa kata Allah sudah. Nah, itu. Loh kalau memang dipikir mumet Mas ya. Kadang-kadang sampai apa orang yang awalnya ganteng-ganteng itu bisa menjadi anggota Perbakin, Persatuan Batuk Kinclong ya, karena rambutnya brodol semuanya. Hutang berapa M itu, entah 3 M atau berapa itu ya. Itu kalau dipikir terus ya nggak lunas-lunas. Mau kerja apa, belum tentu berhasil. Ya jelas andalnya cuma satu. Pasrah saja, tawakal saja kepada Allah itu. Sambil membaca doa, kemudian takwanya ditambah, saya kasih solusi ya. Ya sudah antum ini yang penting jamaah 5 waktu jangan sampai putus dan doa itu dibaca terus. Kalau bisa setiap subuh pergi ke Masjid Kelanting nanti supaya wiritan ya hayya qayyum la ilaha illa anta sampai subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, insyaallah hutangnya akan terbayar. Nah, itu belum zikir qobliyah subuh. Katanya yang nagih itu sekarang diam. Agak lumayan ya, memberi kelonggaran, nggak nagih terus. Awalnya mumet itu. Apa bentar-bentar HP itu ada apa? Ada WA, ada panggilan, kapan bayar hutang lagi. Fa innal maridha idza nama bil lail wajadal khiffatal azimah ya. Karena orang sakit bila malam itu bisa tidur, maka dia akan menemukan keringanan badan yang luar biasa ya. Jadi intinya orang sakit itu diusahakan malam bisa tidur. Kalau pakai kedokteran ala Indonesia ini kan seperti ini, dikasih obat ya. Obat itu sebenarnya meredakan rasa sakit. Jadi penyakitnya masih ada tapi tidak kerasa, malamnya bisa tidur, nanti imunitas tubuhnya yang melawan penyakitnya seperti itu. Atau kalau ikut pengobatan herbal, ya, pengobatan herbal itu kan to the point ya. Jadi mengikis penyakitnya, langsung ke penyakitnya. Seperti misalkan ya, orang itu kan kena penyakit itu biasanya awalnya dari lambung, ya. Kemudian racun-racun itu masuk ke seluruh pembuluh darah kan itu. Untuk membersihkan pembuluh darah itu, ya, pakai air kelapa rebus misalkan ya. Pakai air kelapa rebus, tapi memang nggak bisa kun fayakun seperti obat dokter ya, nggak bisa ya. Sekali minum langsung sehat. Jadi butuh waktu yang kontinu pokoknya. Yang kontinu, yang terus-menerus, butuh waktu berapa bulan. Kalau ya tergantung dari parahnya penyakit. Kalau penyakitnya sudah sangat parah ya mungkin selama 1 tahun lebih itu biar baru bisa sembuh. Maka nanti air kelapa rebus ini bisa mengeluarkan toksin-toksin yang ada dalam tubuh, kemudian badan menjadi sehat karena apa? Racunnya sudah hilang kan gitu. Ini. Jadi kalau orang yang sakit ini diusahakan bagaimana malam itu bisa tidur. Karena kalau malam nggak bisa tidur sulit untuk sembuh. Dulu itu saya pernah kena penyakit cikungunya, digigit nyamuk. Ya Allah, selama 2 hari, 24 jam nggak bisa tidur. Tidur itu rasanya gelisah begini. Akhirnya obatnya apa? Obatnya ya itu sudah. Obatnya air kelapa, degan itu, ya, saya rebus. Ya. Kemudian karena penyakit cikungunya itu menyerang persendian, cekot-cekot kan. Persendian itu saya lawan. Sakit di persendian itu saya lawan, kemudian saya gerak-gerak, saya buat peregangan otot, akhirnya bisa rileks, kemudian bisa tidur. Setelah tidur besoknya memang mendingan. Nah ini ya. Kita teruskan waja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang sebagai waktu mata pencaharian ya. Ai waqta ma'asyin tataqallabuna fihi fi maskasibikum ya.
Maksudnya kami jadikan waktu sebagai waktu waktu mata pencaharian yang kalian ini nanti mondar-mandir ke sana kemari urusan kerja, ini adalah waktunya siang hari. Jadi munasabah atau kecocokan ayat, tartibnya ayat ini memang luar biasa dalam Al-Quran ya. Pertama diterangkan buminya dulu, kemudian buminya ini supaya tidak bermasalah dikasih pasak berupa gunung. Lalu penghuninya juga dibuat penghuninya ini dibuat berpasangan ya. Ada laki perempuan, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Setelah itu tingkah laku dari penghuninya ini juga diterangkan. Penghuninya ini punya waktu untuk tidur. Tidurnya kapan? Waja'alna laila libasa, malam hari. Terus jelas kan tidak tidur terus itu loh. Waja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang hari sebagai waktu untuk bekerja. Wabanaina fawqakum sab'an shidada ya. Dan kami jadikan di atas kalian 7 langit yang sangat kuat ya. Kuat bentuknya. Ayo khalaqna fawqakum fawqa ru'usikum sab'a samawatin ghiladhan qawiyatal khalqi muhkamatal bina'i la yu'athiru fiha marrad duhur. Kami ciptakan di atas kepala kalian ini 7 langit yang sangat kuat. Kuat bentuknya, kokoh bangunannya, kemudian tidak terpengaruh oleh waktu, ya. Tidak berubah oleh waktu. Ini merupakan langit ini merupakan keajaiban ciptaan Allah. Langit 7 lapis, kemudian tanpa ada tiang penyangga, tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan ya. Nah, terus ketika ada pesawat ulang-alik pergi ke atas langit gitu ya. Saya yakin, hakul yakin, mereka tidak mencapai langit. Tidak bisa menembus langit karena langit ini sangat kokoh, sangat kuat. Tidak bisa itu. Kok ada dulu itu Apollo 11 buatan Amerika yang katanya sudah mencapai bulan. Kita jangan percaya. Kenapa? Bulan itu posisinya di atas langit. Itu. Bulan posisinya di atas langit. Kalau mau masuk itu ya harus permisi dulu pada penjaga langit. Ada pintunya langit itu. Kok bisa zaman dahulu ya? Ini terbukti kebohongannya. Kebohongan Apollo Neil Armstrong dan kawan-kawan ini settingannya itu terbukti sekarang. Tempat syutingnya sudah ketemu. Kenapa kok Amerika membuat video Apollo 11 itu ya? Kenapa kok pakai seperti itu? Ya untuk menutupi malu lah. Kalah perang dengan Vietnam. Hasilnya itu hasilnya. Tempat syutingnya ketemu. Bahkan yang menemukan ini ya orang Amerika sendiri. Oh ini tempatnya. Lari-lari ke sana ya. Kan banyak kejanggalan itu. Kok bisa orang yang pertama kali turun ke bulan kan katanya Neil Armstrong. Turun dari atas pesawat itu kok bisa disyuting. Itu. Harusnya kan nggak bisa. Berarti yang nyuting itu yang sudah turun duluan gitu. Nyuting di luar pesawat kan gitu. Kemudian pesawatnya terbang ya. Dan kameranya itu masih ada di situ itu. Bisa mendokumentasikan ya. Mendokumentasikan terbangnya pesawat tadi Apollo tadi meninggalkan bulan. Kameranya ditinggal di situ tapi rekamannya kok ada di bumi gitu. Rekamannya kok ada.
pastinya ya, kalau kameranya ditinggal di bulan kan sudah nggak ada dokumentasi gitu. Ya ternyata memang gitu ya, memang bohong memang. Kata Mbah Zuber, abahnya Mbah Maimun, ada videonya loh, kan ada orang bilang ada videonya ya ini anak. Allah, orang kafir itu tukang bohong. Mereka itu bukan adlur riwayah. Kisah-kisah mereka, cerita mereka itu tidak bisa dipercaya. Ya terbukti memang bohong ya. Banyak kejanggalan-kejanggalan itu ya. Jadi wong dulu ya, teknologi kan belum canggih. Sudah bisa mencapai bulan. Nah sekarang perusahaan apa milik apa itu Elon Musk gitu membuat roket untuk menembus antariksa, nggak bisa. Padahal sekarang kan lebih canggih. Kalau antum lihat videonya itu, ketika menembus ketika terbang, kemudian nyampe di ketinggian berapa itu ya, seperti menabrak air. Duar meledak, tapi ledakannya itu tidak kemana-mana. Jadi seperti masuk ke dalam lautan gitu. Nah, terus kok bisa yang lebih canggih malah tidak tembus, yang dulu kok bisa tembus? Karena yang dulu itu memang canggih bohongnya kan itu. Tapi sekarang sudah terbuka semuanya. Neil Armstrong sendiri ketika disumpah dengan kitab suci sesuai dengan keyakinannya menolak. Menolak untuk bersaksi bahwa dulu memang pernah ke bulan. Dan sepulang dari bulan pun nggak pernah jumpa pers, nggak pernah cerita-cerita. Harusnya kan orang itu habis tamasya kan pasti banyak cerita kan gitu. Nah ini langit itu sangat kuat ya. Jadi manusia pertama yang turun ke bulan itu bukan Neil Armstrong tapi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian waja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan lentera, sirojan itu lentera yang menerangi. Maksudnya syamsan mudhi'atan li bani Adam. Allah ini menciptakan matahari sebagai lentera, sebagai lampu yang menerangi umat manusia keturunan Nabi Adam. Jadi fungsinya matahari ini seperti lampu. Dan lampu ini lampu yang tidak membutuhkan lampu ini sifatnya lampu yang mandiri ya. Tidak butuh sumber daya alam, tidak butuh ya. Allah yang menyalakan ya. Allah yang menyalakan, nggak usah bayar listrik ya. Nggak usah kita itu patungan untuk menunjang kinerja dari matahari, dan matahari ini adalah makhluk yang sangat istiqomah. Setiap hari itu keluar masuk. Setiap hari itu muncul dan tenggelam itu jamnya itu pasti tidak berbeda. Kalau di iklim kita ini, iklim tropis ya, kita ada di garis khatulistiwa. Jadi perbedaan tenggelam dan terbitnya matahari itu perbedaan antara malam dengan siang itu tidak sampai banyak. Mungkin sekitar setengah jam, kadang-kadang lebih banyak siangnya atau lebih banyak malamnya. Tapi kalau di daerah kutub, ya, daerah kutub utara, daerah kutub selatan, ya, benua Antartika itu, kalau sudah malam ya malam terus. Kalau sudah siang, siang terus. Jadi kalau buminya agak bergeser atau mataharinya agak sedikit ke selatan, mendekati benua Antartika, maka malamnya itu sebentar. Mungkin hanya berapa jam gitu saja malam. Bisa jadi cuma 1 jam kemudian siang lagi. Nah ini menunjukkan kalau memang bumi itu memang bulat ya. Kalau bumi nggak bulat nggak bisa seperti itu. Kan di sekolahnya Mas Rozi ini kan ada ya, ada globe itu, ada bola dunia, kemudian ada ada lampunya itu.
Kan bola dunia diputar-putar. Nah, ini kan memang seperti itu. Jadi kalau bumi datar nggak bisa ada zona waktu, itu nggak bisa ya. Ini terbukti dengan mataharinya. Dan saya pernah melihat salah satu video. Matahari itu tidak terbenam sebenarnya. Matahari itu ya kalau orang itu naik ke atas pesawat, matahari itu tidak terbenam ke dalam apa, ke bawah bumi, enggak ya. Tapi buminya yang berputar. Nah sini pesawatnya mengejar matahari itu. Terus di bawahnya ini tiba-tiba gelap, tapi mataharinya masih ada di atas. Saya melihat video. Terus di sini lampunya menyala semuanya, berarti tanda sudah malam hari. Nah itu, ini menandakan memang bumi bulat. Kenapa kok tidak diterangkan di zaman Rasulullah? Ya, tata surya seperti matahari yang seperti ini, kemudian bumi yang bentuknya seperti ini, kenapa nggak diterangkan? Ya karena memang keterbatasan dari teknologi zaman dahulu. Kalau Nabi menerangkan, bukan Nabi nggak tahu lah ya. Kalau Nabi menerangkan bahwa bumi itu bulat, bahwa apa, terus kemudian matahari itu seperti ini, gitu. Nanti orang kan sulit untuk verifikasi, orang sulit untuk membuktikan kalau zaman dulu ya. Akhirnya tuduhan Quran itu sebagai sihir yang bohong itu memang semakin kuat. Nah sementara Nabi itu kan pernah bersabda, kalimin nasa biqadri uqulihim. Bicaralah kepada orang dengan kadar akalnya. Pernah ketika sahabat itu bertanya tentang rembulan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Pertanyaan sahabat itu bertanya masalah bulan. Nabi, bulan ini kenapa ya? Kalau tanggal 1 itu bentuknya cuma kecil, hilal itu misalkan 1 jari atau 2 jari, kemudian semakin besoknya lagi semakin lebar, kemudian menjadi bulan separuh, menjadi sabit yang agak besar, kemudian berubah menjadi bulan separuh, lalu agak sedikit sempurna, lalu menjadi bulat. Itu jawaban dalam Al-Quran apa? Qul ya. Nabi itu disuruh berkata, Qul hiya mawaqitu linnas. Oh itu fungsinya bulan itu untuk supaya manusia itu tahu waktu. Nah, kan gitu. Tidak diterangkan kenapa bulan itu bisa awalnya kecil seperti jari, kemudian seperti sabit, karena memang apa, proses dari perputaran rotasi bumi dengan bulan yang menjadi satelit bumi seperti ini, kemudian ada apa efek cahaya mataharinya, kan orang nggak paham dulu. Zaman Abu Jahal, Abu Lahab kan nggak ada yang paham itu. Ya bagaimana ini. Nah, akhirnya apa? Nanti malah apa? Semakin membuat orang lari dari Islam. Nah itu makanya Al-Quran itu menerangkan itu memang bertahap, ya. Bertahap kepada manusia. Nah ini prosesnya seperti ini. Tapi suatu saat semua ayat-ayat Al-Quran itu akan terbukti, akan menceritakan alam semesta ini. Kalau sudah alam semesta semuanya keajaiban-keajaiban sudah ditemukan, maka berarti cerita Al-Quran sudah tamat dan waktunya kiamat itu ya. Banyak loh yang masih belum ditemukan ya. Nah, banyak yang masih belum bisa diverifikasi ya. Misalkan apa, Al-Quran menyebutkan ini masih banyak yang belum paham. Dan ini kan alam naj'alil arda mihada, ketemunya bulat, kemudian makna tafsirnya mihada itu seperti apa kan ya, baru di era modern ini pentafsirannya itu ketemu seperti itu ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari mendung-mendung, ya, mendung-mendung yang dikumpulkan oleh angin, air yang bercucuran, ya. Maksudnya air hujan.
ay sabbaba. Wa yurwa an Abdillahi ibni Abbas wa Abdillah ibni Zubair wa Ikrimah annahum qara'u wa anzalna bil mu'assirati, ya. Ay birriyahil muthirati lis sahab. Di sini keterangannya adalah Allah menurunkan air hujan itu dari mana? Dari awan yang ditiup oleh angin. Maksudnya dikumpulkan oleh angin. Awan ini terkumpul kemudian menjadi hujan. Ya ini termasuk ketemu ini sudah ini di dunia sains ini kan sudah ketemu ya. Hujan itu kan kalau diterangkan dalam ilmu pengetahuan alam adalah partikel air yang menguap ya, dari lautan karena sinar matahari, kemudian diterbangkan oleh angin, lalu terkumpul menjadi awan. Benarkah seperti itu? Ya benar memang. Kita pernah ke puncak mana itu tempat Jemblangan itu loh, tempat turun ke Bromo yang di baratnya Gunung Semeru, lewat Burnos itu ya, atau setelah Bukit Teletabis itu loh. Di situ pas ada kabut. Nah kabut ini kan awan. Kabut itu sebenarnya kan asap. Dan kabut itu basah memang ya. Nah ini maha benar Allah ya. Jadi angin awan itu memang kalau dalam dunia sains memang air yang menguap kemudian menjadi awan, dan nanti ketika terkumpul di atas digerakkan oleh Allah kemana? Tadi sore ini ya, hujannya super deras ya. Sepeda saya nabrak genangan air berkali-kali ya. Saya dari kota itu mau pulang ini, ya Allah. Semoga sepeda saya nggak mati ya karena genangan air. Saya lewat Kelojen situ ya, Jalan Kapten Kiai Ilyas, ternyata banjir. Waduh, padahal saya menghindari banjir di daerah utara, ternyata selatan juga banjir. Masya Allah ya. Air yang bercucuran. Nah, kemudian ada riwayat pembacaan dari dari 3 sahabat, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair, dan Ikrimah. Mereka membacanya itu bukan minal mu'sirati, wa anzalna bil mu'sirati. Dan kami turunkan, artinya kami turunkan hujan menggunakan alatnya ini adalah awan yang ditiup oleh angin, awan yang digerakkan oleh angin itu. Linukhrija bihi habba wa nabata. Untuk kami keluarkan dengan air itu habban. Ya. Habban ini adalah biji-bijian. Yuqtatu kal hintah was sa'ir wal arus. Yaitu biji-bijian yang bisa dibuat sebagai bahan makanan pokok seperti gandum, kemudian syair atau juwawut, kemudian beras ya, atau padi. Wanabata, dan kami munculkan juga tumbuh-tumbuhan yang tidak untuk makanan pokok. Ya. La yakunu lahu kamamun kal hashish. Contohnya adalah seperti rerumputan atau tanaman-tanaman liar. Ini kan memang tidak untuk dikonsumsi sebagai makanan pokok ya. Ya memang ada sebagian tanaman itu dikonsumsi sebagai sayur-sayuran seperti bayam. Nah, kalau antum ini rumahnya memang ada lahan yang kosong, kalau Mas Arif ini kelihatannya sulit ya. Sulit untuk menemukan karena memang di tengah kota. Tapi kalau rumahnya ya di desa seperti saya ini kan tiba-tiba bayam itu muncul gitu loh. Ada hujan, tiba-tiba banyak tanaman bayam.
Padahal saya tidak pernah tebar bibit bayam. Nah inilah ya kekuasaan Allah ya. Entah dari mana bibit bayam itu ya. Wallahu alam. Kadang-kadang juga yang aneh ya. Saya nggak pernah apa namanya itu, nggak pernah sebar biji pepaya. Tapi di tempat-tempat yang tersembunyi, ya, di tempat-tempat yang seperti di bawah tangga itu, kok bisa muncul pepaya itu, kok bisa pohon pepaya ini. Ini Allah kalau menciptakan memang seperti itu ya. Nah, jadi memang dibuat biji oleh Allah ya, supaya dikelola oleh manusia. Tapi awalnya ya semuanya ya ciptaan Allah semuanya itu ya. Ada biji atau tidak ada biji, Allah memunculkan semuanya ya. Wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang berkelompok-kelompok ya. Nah, supaya kebun-kebun yang ditanami secara berkelompok ini semuanya mendapatkan asupan air yang mencukupi untuk kesejahteraan manusia. Subhanallah ya. Jadi Allah, orang Jawa bilang, Gusti Allah itu wis ngirakno. Allah itu sudah mempersiapkan untuk manusia bekal hidup di dunia ya. Sudah dienakkan manusia itu dari waktu istirahatnya, waktu bekerjanya, kemudian tempatnya di mana ya. Kemudian di atasnya ini ada langit yang kokoh. Ya, terus kemudian dibuatkan sebuah makhluk yang menerangi, yang tanpa biaya, dan keluarnya selalu istiqomah ya. Makanya kalau ingin kita itu harus istiqomah seperti matahari. Nggak pernah libur matahari itu, nggak ada waktu libur ya. Sehari saja libur, bingung orang. Libur tidak tenggelam atau libur tidak muncul, gawat ini. Kemudian Allah juga menurunkan air hujan yang bercucuran dari langit ya. Ini menggunakan media awan ya, yang dikumpulkan oleh angin. Tujuannya untuk memunculkan tanaman-tanaman yang mempunyai biji seperti ya beras, kemudian gandum dan lain-lain, dan tanaman-tanaman yang tidak ada bijinya ya, seperti rumputan, sayur-sayuran dan lain-lain. Dan juga untuk keperluan dari kebun-kebun yang berkelompok, yang banyak, yang luas, yang berkelompok-kelompok. Inna yaumal fasli wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.